Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan mereview keris pusaka yang memiliki pamor Maladesa Toor yang kedua. Jadi kalau pada review sebelumnya saya sudah mereview juga keris pusaka Maladesa Toor, namun waktu itu panjang bilahnya colok 41. Yang kedua ini panjang bilahnya 37 cm. Mari kita lihat mulai dari sandangannya. Jadi ini sandangannya pemirsa. Jadi antara warangka dengan gandar ini iras. Kita lihat sebaliknya ya. Ini pemirsa biar tahu dulu. Jadi Gayaman Solo modelnya dengan pelet seperti ini. Ini tanpa pembesaran, tanpa bantuan cahaya blitz, hanya pantulan cahaya matahari pada siang yang cahayanya tidak begitu terang karena tertutup awan. Coba kita lihat sekarang isi pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat bersama-sama seperti saya katakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bilah pusakanya. Jadi bisa pemirsa lihat. Jadi berdapur brojol juga ya, sama dengan yang video pertama. Kemudian pamornya juga Maladesa Toor. Yang membedakan di sini adalah panjang bilahnya itu 37 cm. Namun kedua bilah pusaka ini memiliki untayan melati atau maladenya sama jumlahnya. Jadi kalau pada sisi depan di sini ini jumlahnya sampai ke ujung 20 Maladesa Toor. Jadi 20 melati ya yang diuntai. Kemudian nanti sisi separuhnya jumlahnya 21 melati, sama dengan yang kemarin. Walaupun panjang bilahnya lebih pendek. Coba saya dekatkan tanpa pembesaran. Jadi keris ini tadi memang diminyaki ya. Ini sudah kering, agak kering. Namun kalau warangannya warangan lama ini, bahkan lebih lama dari yang kemarin. Ini lebih 11 tahun mungkin, 11 tahun yang silam. Jadi makanya wajar kalau pada beberapa bagian bisa pemirsa lihat terdapat karat yang menempel di permukaan. Bisa pemirsa lihat mulai dari pamor pada gonjonya ya. Kemudian gandiknya, gandik lugas juga ada pamor toyo mambek ya. Kemudian pada bagian bawah pemirsa lihat pamornya juga ini kalau disentuh juga relatif halus ya. Kemudian tempat lipat besi ajinya pemirsa bisa lihat. Nah ini pamor ya melatinya, kalau pemirsa amati ini belum diperbesar. Pamornya itu ya, lingkaran-lingkarannya kalau pemirsa lihat, ya fokus dah. Putaran-putaran garis pamornya yang melingkar itu bersaf-saf ya. Bahkan kalau kita hitung nanti perbesar itu jumlahnya lebih dari 6. Nih, sepanjang bilah bisa pemirsa lihat. Jadi bekas minyak apa ya? Ada ini karena warangan lama. Saya pemirsa lihat sampai ujung. Jadi pamornya sangat halus. Ya. Dan menyatu dengan besi ajinya karena tempat lipatnya sangat padat dan matang pada saat pembuatan ratusan tahun yang silam. Nih kebagikannya.
Jadi pemirsa bisa melihat bagaimana untayan melatinya itu lingkarannya sangat halus pamornya. Jadi bisa kita lihat lebih dari 5 atau 6 garis melingkar pada masing-masing melatinya. Nah ini yang berjumlah 21 pada sisi ini. Coba kita lihat pada bagian gandiknya. Gandiknya juga ada pamor telaga mambek ya. Kemudian pamor di sini juga nih. Pamor garis melengkungnya ini bersab-sab juga. Kemudian di bagian tengah, kalau pemirsa lihat ada pamor tendung musuhnya di samping pamor sumber. Coba kita lihat bagian bawah gonjonya berbentuk apa pamornya. Nah ini pamornya berbentuk seperti ini ya. Kemudian gonjonya berbentuk sabit rontal, sedangkan pada bagian belakang ternyata ada pamor sumber di belakang. Sekarang saya akan memperbesar. Saya coba dengan perbesaran sekitar 3,09 ini. Jadi biar pemirsa bisa melihat mulai dari gandiknya, telaga mambeknya, pamornya ya. Nah ini kalau fokus bisa pemirsa lihat. Kemudian lipatan-lipatan pamor pada bagian sor-sorannya. Nah ini ada pamor sumber. Ini pemirsa bisa melihat ya, di sini nih. Ada pamor sumber. Mulai dari ujung 1, 2, 3. Nah ini memang mulai ada korosi. Ini nanti kalau nggak musim hujan saya warangi ulang. Bisa dilihat wadidangnya, tempat lipatnya, pori-porinya ya, pemirsa bisa melihatnya. Jadi antara besi dan baja sudah menyatu. Pamornya juga demikian. Nah coba kita perdekat pada untayan melati yang pertama. Nah ini fokus. Pemirsa bisa melihat pamor yang berupa bentuk melingkar itu bersaf-saf. Kalau kita hitung bahkan lebih dari 7 lingkaran. Nah ini kalau saya perbesar dengan perbesaran 3,09. Jadi keindahan dari pamor Malatesta Toor itu adalah bagaimana seorang empu menata pamor ini semakin rapi tataan melatinya. Jadi pamornya itu berlapis-lapis seperti yang ada di sini pada pusaka ini. Bisa pemirsa lihat. Coba kita lihat sisi sebaliknya. Nah ini juga. Jadi untayan melatinya, pamor melingkarnya itu bukan hanya 1, 2. Jadi bisa pemirsa amati. Nah ini saya fokuskan. Lingkarannya itu kalau dihitung pamornya sampai ke bagian tengah itu berlapis-lapis, lebih dari 6 lingkaran. Karena ada yang 7, 8 ini 9 bisa kita lihat. Juga pori-pori besi ajinya. Jadi ini pamornya bisa kelihatan jelas. Ini kalau saya dekatkan. Kemudian antara pamor dengan besi aji, lumer. Ini kalau saya pegang ini seolah-olah, tapi nih sebenarnya cukup lembut. Jadi untayan melatinya tidak hanya membentuk satu lingkaran, tapi lingkarannya berputar seperti obat nyamuk gitu ya. Tataannya sangat halus. Kita lihat ini bentuk dari pamor pada gonjo. Ini saya ukur gonjonya panjangnya 7 cm, hampir sama dengan paksi juga. Nih pamor telaga mambek pada gandik lugasnya. Kemudian pijitannya bisa pemirsa lihat. Nah ini di sini. Kemudian batas antara gandik dengan bila di atasnya. Ini yang saya katakan pamor tendung musuh.
berbentuk seperti ujung gunung yang melintang pada gonjol. Ini badidangnya. Ini dengan perbesaran tetap 3,09. Coba kita lihat bagian bawahnya. Nah ini kelihatan terdapat pamor sumber. Bagian sirat cecaknya, ya, bentuknya sirat cecak bisa lihat, tidak begitu besar, ramping, mirip bentuk segitiga sama sisi. Nah, ini penampakannya saya ulangi lagi. Kemudian sebaliknya, siapa bisa lihat, jadi pamor yang tercipta begitu pandes dan menyatu dengan besi ajinya. Jadi walaupun warangan ini sudah lebih 10 tahun, 11 tahun ya, tapi masih kita lihat, bisa kita lihat betapa indah. Jadi sesuai, kalau bentuk garap seperti ini tentunya merupakan garap khusus dari seorang empu dengan pondasi atau dasar dapur brojol, ya. Harapan empu, doa empu agar pemilik pusaka ini diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan, kemudian disempurnakan dengan pamor Malate Satoor, dengan harapan bahwa pemilik memiliki nama harum, dicintai dan diikuti perintahnya oleh kaumnya atau pengikutnya. Sempurnakan dengan adanya pamor Tendung Muso pada gonjol. Jadi lengkap udah angsar dari pusaka ini. Sekali lagi saya katakan dimensi pusaka ini panjang bilahnya normal 37 cm, panjang gonjol 7 cm, juga paksi 7 cm. Melihat bentuk bangun seperti ini saya lebih condong karena pusaka ini juga turun-temurun di Sumeneb. Ini Sumeneb sepuh era Majapahit. Memang bentuknya mirip dengan Tuban era Majapahit. Apa yang membedakan dari material, kemudian bahan pamornya, dan yang terakhir dari bentuk peksi dan panjang peksi. Sumeneb sepuh, baik ke-6 itu panjang peksinya minimal 7 cm, bahkan ada yang lebih sampai 7,5 atau 7,8. Jadi itu yang membedakan dengan keris-keris dari Tuban. Mungkin itu pendapat saya pribadi saja. Mungkin pemirsa yang memiliki pendapat yang lain, karena itu estimasi pribadi saya. Sekian saja dulu review keris pusaka dapur brojol pamor Malate Satoor Sumeneb sepuh era Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.